Tahukah kalian bagaimana hair dryer bisa mengeringkan rambut? Ternyata hair dryer memiliki motor listrik loh. Tapi apa motor listrik itu sendiri ya? Nah, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar dan mengulas mengenai motor listrik dalam sesi RBL semester 2 dari kelompok 6 TPB 17. Dengan judul Penerapan Motor Listrik pada Hair Dryer menggunakan prinsip gaya Lorentz. Sebelum masuk materi, yuk kita kenalan dengan anggota-anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Muzayanah dengan NIM 121160022 dari Prodi Matematika. Perkenalkan, nama saya Lala Natasha dengan NIM 121160023 dari Prodi Matematika. Perkenalkan, nama saya Iklima Dita Azahra dengan NIM 121160024 dari Prodi Matematika. Perkenalkan, nama saya Dia Fitri Inayati dengan NIM 121160026 dari Prodi Matematika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Saputra dengan NIM 121160027 dari Prodi Matematika. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Pada tahun 1834, Thomas Davenport menemukan motor listrik pertama kali dan telah dipatenkan pada tahun 1837. Nah, motor listrik ini dapat kita temui pada peralatan rumah tangga loh, yang membutuhkan gerakan berputar seperti pengering rambut atau hair dryer, kipas angin, mesin cuci, penyedot debu, pompa air, dan lain-lain. Gaya yang bekerja pada motor listrik yaitu menggunakan prinsip gaya Lorentz, di mana gulungan kumparan ditempatkan di dalam medan magnet, kemudian dialiri arus listrik sedemikian rupa hingga menghasilkan gaya Lorentz pada kumparan dan mengakibatkan kumparan bergerak memutar. Gaya Lorentz ditemukan oleh Hendrik Anton Lorentz pada tahun 1895. Pada prinsipnya, kutub-kutub dari magnet yang senama akan tolak-menolak dan kutub-kutub yang tidak senama akan tarik-menarik. Hal inilah yang menyebabkan gerak rotasi di dalam motor listrik. Namanya juga belajar fisika. Sudah pasti nggak akan jauh-jauh dari yang namanya rumus. Nah, gaya Lorentz pada kawat berarus ini juga punya rumusnya sendiri loh guys, yaitu F sama dengan BIL sin theta, dengan keterangan F adalah gaya Lorentz dengan satuan Newton, B adalah medan magnet dengan satuan Tesla, I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, L adalah panjang kawat dengan satuan meter, dan theta adalah besar sudut yang terbentuk antara medan magnet dan arus listrik. Dengan kaidah tangan kanan, kita bisa loh mengetahui arah gaya Lorentz, yaitu dengan cara ibu jari sebagai arah arus listrik, 4 jari lainnya sebagai arah medan magnet, sedangkan telapak tangan sebagai arah gaya Lorentz. Atau bisa juga dengan ibu jari sebagai arah arus listrik, jari telunjuk sebagai arah medan magnet, dan jari tengah sebagai arah gaya Lorentz. Nah, salah satu tujuan tugas RBL ini yaitu untuk mengetahui pengaruh dari beberapa parameter terhadap karakteristik motor listrik. Sebelum itu, kami akan memaparkan langkah-langkah membuat motor listrik sederhana. Langkah yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan diantaranya. Langkah kedua, sambungkan peniti pada kedua ujung baterai dengan merekatkannya menggunakan selotip. Langkah yang ketiga, untuk membuat suatu kumparan, lilitkan kawat tembaga menggunakan alat bantu dengan jumlah lilitan yang bervariasi. Kemudian, ikat kumparan menggunakan kawat tembaga agar kencang. Langkah keempat, kelupasi kulit kawat tembaga menggunakan pisau hingga kawat berwarna putih. Langkah kelima, masukkan kumparan pada lubang peniti. Langkah keenam, letakkan magnet di antara kumparan dengan baterai. Dan langkah yang terakhir, kumparan akan bergerak dengan sendirinya. Salah satu penerapan motor listrik ini dapat kita jumpai pada alat pengering rambut
Adapun cara pembuatan hairdryer sederhana yang kami buat diantaranya: 1. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, yaitu kertas karton, kardus bekas, 2 buah baterai, kabel, cetakan lampu, dinamo, baling-baling, lem perekat, dan gunting. 2. Buatlah kerangka hairdryer dengan membentuk kardus menjadi tabung dan balok sebagai gagangnya. Berilah lem untuk merekatkannya dan lapisi dengan karton. 3. Lubangi gagang untuk menempelkan. 4. Bakar kulit kawat kabel agar arus listrik mudah mengalir. 5. Gabungkan 2 baterai dengan posisi kutub plus dengan kutub minus. 6. Tempelkan kawat pada kedua ujung baterai. 7. Pasang baling-baling pada dinamo dan sambungkan dengan kawat kabel. 8. Kemudian rangkaikan rakitan pada kerangka hairdryer. Hairdryer memiliki komponen di dalamnya, yaitu filamen pemanas, kipas, dan juga motor listrik. Ketika hairdryer ini dihidupkan, filamen pada hairdryer akan memanas, sehingga udara panas di sekitar filamen akan ditiupkan oleh kipas yang digerakkan motor listrik. Kalor panas ini dipindahkan ke rambut oleh molekul-molekul udara, sehingga air pada rambut menguap dan rambut pun cepat kering. Kelebihan dan kekurangan alat dan percobaan. Kelebihan yang pertama, alat dan bahan murah dan mudah ditemukan. Yang kedua, sumber listrik berasal dari baterai. Yang ketiga, pembuatan alat yang mudah. Kemudian kekurangan yang pertama, bahan yang digunakan kurang baik sehingga beresiko terjadinya kegagalan. Yang kedua, hairdryer sederhana tidak menghasilkan panas seperti hairdryer pada umumnya. Saran pengembangan. Diharapkan menggunakan alat dan bahan yang lebih baik, ramah lingkungan, dan unik untuk pengembangan hairdryer sederhana dengan sumber listrik yaitu baterai. Untuk mengurangi terjadinya kegagalan, kumparan yang digunakan dikelupasi dengan baik agar arus dapat dihantarkan dengan baik. Kesimpulan dari percobaan. Hairdryer merupakan salah satu penerapan motor listrik yang menggunakan prinsip gaya Lorentz. Yang pertama, semakin banyak jumlah baterai yang disusun seri, maka kumparan akan berputar semakin cepat karena tegangan yang dihasilkan lebih tinggi. Yang kedua, semakin banyak jumlah lilitan, maka kawat tembaga akan berputar semakin cepat. Yang ketiga, semakin jauh jarak magnet dari kumparan, maka putaran kawat akan semakin lambat atau melemah dan akhirnya berhenti berputar. Yang keempat, putaran kawat tembaga mengikuti arah letak magnet. Pada saat kutub positif di atas, arah perputarannya berlawanan arah jarum jam. Dan saat kutub negatif di atas, arah perputarannya searah jarum jam.